di stasiun kereta api. Stasiun berada di kampung Jawa. Walaupun Nisa tegak berdiri, salam hormat untuk hadirin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuambilin membeli semangka. Semangka dibeli warnanya merah. Izinkan Nisa menyampaikan cerita. Cerita sedih mengandung sejarah. Impian terbelenggu rantai. Karya Anissa Apkori Bais. Na 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 na. Seperti biasa, pagi itu aku ikut dengan ibu ke tepi Danau Singkara. Di tepian itulah kami menunggu kedatangan ayah yang membawa ikan hasil tangkapan dari jala yang ia rentang tadi malam. Begitulah ayah setiap harinya. Bekerja sebagai nelayan, menghadang angin yang kencang yang disertai dengan ombak yang besar. Berapapun hasil tangkapan ikan ayah, ibu selalu mensyukurinya. Aku pun ikut membantu ibu memisahkan ikan dari jala satu persatu. Ibulah yang menjual ikan-ikan tersebut ke pasar. Pada hari itu, ikan tangkapan ayah sangatlah banyak. Ayah menepati janjinya membawa kami ke pasar Solo. Ayah hendak membelikan saya perlengkapan dan pakaian sekolah. Maklum, aku baru lulus SD dan akan menduduki jenjang SMP beberapa hari lagi. Wah, aku tidak sabar. Dengan penuh semangat, kami menunggu kereta yang singgah dari Kota Padang Panjang di stasiun yang tak jauh dari rumah. Ya, Stasiun Singkara namanya. Aku memakai pakaian terbaik, begitu juga dengan ayah dan ibuku. Kami akan bertemu dengan ribuan umat. Ya, hari ini adalah hari balai di Pasar Solo. Banyak pengunjung yang datang, termasuk dari Si Junjung dan Sawah Lunto. Ayah, buruan, Mak Itam sudah hampir datang. Teriakku memanggil ayah yang sedang asyik bercerita dengan petugas stasiun. Di daerah kami, kereta api memiliki peran yang sangat penting. Baik sebagai sarana transportasi barang maupun manusia. Terutama karena aktifnya industri tambang batu bara Ombilin di Sawah Lunto. Begitu juga dengan stasiun Solo menjadi sangat berarti karena menjadi jalur yang menghubungkan antara Kota Padang Panjang dengan Kota Sawah Lunto. Setelah 15 menit, sampailah kami di stasiun Solo. Kami pun bergegas hendak turun. Pasar Solo adalah tujuan utama kami dari semula. Tapi bukan bagi mereka. Dekat pintu seketika kami dihadang oleh seorang laki-laki yang tak dikenal. Diam di tempat! Teriaknya sembari menuju ke arah kami. Ia pun mengeluarkan sebuah rantai besi dan mengikatnya ke tangan ayah. Aku pun berteriak memanggil ayah dan menangis.
ibulah yang menenangkanku. Kereta pun melaju menuju Sungai Lasi dan terus ke Sawah Lunto dan akhirnya berhenti di stasiun Sawah Lunto. Impianku serasa mulai hancur. Tangis tak terbendung melihat tangan ayah yang diborgol. Di Sawah Lunto lah mimpiku mulai hilang, lenyap ditelan kenyataan. Hari-hari bahagia bersama ayah dan ibu tidak pernah lagi kurasakan. Singkarak yang tenang dan kota Solok yang indah tinggal kenangan. Hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tidak bisa kuulangi kembali. Sekarang kami diikat dengan kuat dan erat di kota Kuali ini. Ya, Sawah Lunto Bapak Gakawe. Begitulah orang tua-tua di daerah kami menyebutnya. Impianku boleh terhalang, tapi apapun keadaannya, hidupku akan terus berjalan. Sabtu pagi, tidak hanya ayah, ibuku juga dijemput ke barak tempat kami dirumahkan. Sungguh rumah yang tidak layak. Mereka dibawa ke dua tempat yang berbeda. Pertama, ayahku. Ia dibawa ke lokasi pertambangan. Aku dan ibu menyaksikan bagaimana beliau dihardik dan dipaksa untuk memasuki sebuah lubang yang berwarna hitam. Lubang itu bernama lubang Mbah Suro. Bersama teman-temannya yang lain yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Madura, hingga Bugis. Mereka dipaksa untuk memasuki lubang hitam tersebut tanpa alas kaki dan tanpa topi. Yang tangan dan kakinya dirantai dengan borgol besi. Mereka dipaksa untuk memasuki lubang hitam tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang sakit, terlantar, dan bahkan meninggal. Para kolonial Belanda hanya menguburkan tanpa nama dan tanpa peri kemanusiaan. Sementara itu ibuku. Ia dibawa ke gedung yang cukup besar. Kanan kiriku tengok banyak peralatan masak raksasa. Kuali besar dan sendok panjanglah yang menjadi senjata bagi mereka hanya demi sepiring nasi. Biarkan saja. Asalkan para buruh tambang bisa menikmati masakan ibu, termasuk ayahku. Begitulah kehidupanku saat itu. Namun kembali seperti kataku tadi, impianku boleh terhalang, tapi apapun keadaannya, hidupku akan terus berjalan. Siang hari setelah pulang sekolah, aku pun mencari kakek penjaga barak. Kami memanggilnya Mbah Rinto. Banyak cerita yang aku dapat dari beliau. Bagiku, beliau adalah saksi nyata kisah bersejarah di kota tua itu. Mbah, kata guruku, besok aku harus memperkenalkan diri di depan kelas. Tapi Mbah, aku bingung harus menyebut ayahku sebagai pekerja apa dan di mana ibuku bekerja. Oh alah, Nduk. Kau tinggal bilang ayahmu bekerja sebagai buruh tambang di industri batubara Ombilin. Dan ibumu sebagai juru masak di gudang ransum, Nduk. Tapi Mbah, aku tidak melihat ayahku sebagai pekerja yang seharusnya. Aku hanya melihat ayahku seperti tahanan
yang tangan dan kakinya dirantai dengan borgol besi. Apakah aku harus menyebut ayahku sebagai orang-orang rantai, Mbah? Jangan, Nak. Memang sebagian dari para pekerja buruh tambang adalah tahanan. Tapi bukan dengan ayahmu. Ayahmu orang baik. Jangan kau kotori dengan kekejaman Belanda. Jadikan ini menjadi sejarah. Tugasmu hari ini adalah teruslah belajar. Dan sekolahlah setinggi-tinggi mungkin. Agar kita tidak terjajah lagi di daerah kita yang kaya raya ini. Itulah pesan Mbah yang aku ingat sampai sekarang. Stasiun Solok di Kampung Jawa. Kampung Jawa di Tanjung Harapan. Mudah-mudahan Nisa jadi juara mengukir sejarah di masa depan.